Cara Kendal tuh, tetangganya sebelah selatannya si Egi Buang. Saya masih saudara dengan dia, Pak Haji Ridwan namanya. Dia itu masih keturunan Syekh Ahmad. Ya bahasa kan dari dukun lah, dari mbak. Terus juga dia punya saudara lagi di Duku Jati. Itu sama-sama amalkan tarekat ini nih. Di Duku Jati juga sama anak putih itu. Aslinya iya turunannya Mbak Ahmad itu. Terus ada lagi yang di sana di Indramayu, di Kebon Danas. Ini orang-orang sakti nih Pak Haji. Jadi Kebon Danas, Duku Jati, terus sekarang Kendal. Ya itu katanya silsilahnya masih Syekh Ahmad. Cuma yang dekat saja nih kata yang tuanya yang di sana tuh. Itu tuh nakal itu tuh. Jadi Syekh Ahmad jangan diapa, musi pengpunge, musi lawone lah. Saya nggak begitu paham. Ya dijaya Pak Haji benar. Tuh, jadi ada maksud saya turunannya tuh Syekh Ahmad tuh yang di sini tuh Pak Haji. Ya, jadi tokoh masyarakat semua Pak Haji. Itu yang di Kebon Danas, Pak Harto juga keluarga Pak Harto itu sering tuh ke situ tuh. Keluarga Cendana tuh Pak Haji. Yang di Kebon Danas itu masih keturunan Mbah Ahmad itu Pak Haji kan. Iya. Ya, masih orang apa ya? Tahu ya juga yang saya maksud langsung menyebut namanya itu. Berarti diapalin tuh Jok. Ya orang-orang dulu ya, terutama ya sebagai syekh ya atau sebagai mursyid itu keluarganya jadi banyak. Orang biasa juga mungkin mengaku keluarga gitu. Bisa itu sebagai keluarga angkat. Demikian juga kalau Syekh Ahmad itu orang tuanya ini Mbah Syekh Nurjati itu Syekh Ahmad. Orang tuanya Mbah Syekh Nurjati. Kemudian Ki Gede Weru. Ki Gede Weru itu punya anak Pangeran Weru. Pangeran Weru punya anak Pangeran Arya Kiban di Palimanan. Nah itu. Jadi Pangeran Arya Kiban dengan Mbah Syekh Nurjati ya itu cucu keponakan gitu. Dan Mbah Syekh Ahmad itu kakaknya Syekh Toha gitu. Syekh Toha itu adiknya Syekh Ahmad. Syekh Toha itu ayahnya Mbah Syekh Siti Jenar. Jadi Mbah Syekh Siti Jenar dengan Mbah Syekh Nurjati itu apa ya? Jadi ya kakak adik, kakak sepupu. Itu Jup ganti. Di kopi, Pak Haji. Di kopi. Iya, itu luar biasa Pak Haji. Hikmahnya, mengamalkan ilmu itunya tuh, al-hikmah. Itu, ya itu ngelakoni torekot semua itu. Jadi Duku Jati lah, kalau Duku Jati saya nggak begitu mengenal. Kalau Pak Haji itu tetangga desa saya mengenal sekali. Itu Abale nggak pernah masih rabi Pak Abale masih sifat mamang tak apa. Yang meninggal istrinya Abale meninggal Pak Haji. Begitu Pak Haji ceritanya. Di kopi, di monitor. Jadi Puja Galana sekarang itu lagi dikembangkan sebenarnya Pak Haji. Cirebon lagi
lagi menggalakkan dunia pariwisata, termasuk kulinernya juga. Iya, kita beli anu Pak Haji loh, di belakang pasar Kai itu jadinya rame. Belum lama itu Pak Haji, ada toko-toko itu tuh, pusat jajanan Cirebon ya, ada di situ tuh ya. Itu baru itu. Ya sudah, kita bicara corona. Jadi corona itu ya Pak Haji, diperkirakan kapan berakhir? Ini tuh masih was-was Pak Haji, metu-metu apa gak? Ya bergaul dengan orang banyak, bahkan sholat di masjid pun masih was-was itu Pak Haji. Tapi masih di sini tajuk masjid terbuka bebas Pak Haji, nggak ada perboden. Begitu Pak Haji, musim kemarau sebentar lagi. Itu kan musim panas. Jadi corona kena panas itu bisa mati. Tapi di Arab sendiri masih banyak yang kena itu. Arab itu kan panas ya Pak Haji ya. Dan Arab itu termasuk kayak cepet tanggap itu, langsung ditutup itu. Di Arab tuh reaktif, sangat reaktif dan cepat. Nah, tapi informasi itu masih ada lagi yang kena itu. Corona li Pak Haji, ini corona gitu dahsyatnya luar biasa sampai ekonomi. Dampaknya tuh Pak Haji, uang rame iya rame ya, karena wis bisa sabar Pak Haji, menang banding umat, misalnya kayak ekonomi beku, kan bisa sabar beli Pak Haji. Jadi pada bedol rumah Pak Haji ganti. Iya, iya, mudah-mudahan aman ya. Tapi ya itu perlu waspada itu dan pakai penutup. Gitu. Penutup itu dokter aja itu kan kalau dinas itu kan pakai penutup hidung. Demikian sebab itu, aduh, yang sumbernya itu dia seorang ilmuwan, itu sumbernya hanya 3 orang itu, dan para detektif ahli, detektif Amerika dan lain-lain kayaknya belum belum terdeteksi gitu. Itu 3 orang itu dari Amerika, 1 dari Cina, 1 dari Israel, 1 itu. Dan iya si Arab bergaul, si Arab mungkin mengunjungi Amerika atau mengunjungi Israel atau mungkin Cina. Nah itu ya, dianya selalu membocorkan itu virusnya itu. Demikian gitu Cuk. Dan virus itu sekali dibocorkan itu tidak jadi sekali gitu lama, sehingga ya mungkin tidak terdeteksi itu. Dia sendiri juga ilmuwan gitu Cuk. Dan ya itulah, makanya semestinya sih di bandara ya, atau di tempat-tempat ini orang-orang yang pulang dari luar negeri diperiksa itu kan katanya obatnya nggak ada, itu obatnya biar diumumkan ditemukan juga gitu di kandang orang-orang yang terdeteksi akan itu. Demikian, sehingga tidak menyebar ke masyarakat. Ini mah udah masih tersebar ya, itu malah naik gitu. Kalau saya lihat itu, saya jarang melihat itu ribuan
puluhan ribu, yang mati juga ribuan yang mati. Gitu Job ganti. Iya. Bentar, ada yang masuk nggak, monggo? Iya ya Pak Haji ya. Iya Pak Haji, prihatin Pak Haji. Sedangkan dampaknya luar biasa terutama ekonomi Pak Haji. Oh, sangat dahsyat. Waduh. Sangat berdosa saya kemenyah wong kang gawe corona lu ya, kalau seandainya ada lah ya Pak Haji ya. Oh, orang lain berlomba bagaimana hidup ini bermanfaat bagi orang lain, bagi kemanusiaan, malah itu menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan ya Pak Haji ya. Itu tuh kalau dia make terus itu saya luar biasa, dan dia itu nggak bisa dibeli berapapun gitu ya. Yang kamu jadi dosa Pak Haji. Iya, kita hidup itu kan bagaimana kita bermanfaat untuk umat manusia. Kursi malah kebalikan gawe corona misalnya ya Pak Haji ya. Aduh, manusia durjana tuh. Ya iyalah itu yang mudah cara-cara spionase, jadi dia bergerak di tempat yang gelap. Ya susah jadi kayak perang gerilya Pak Haji. Untuk menghadapi perang massal ya kita kalah segala-galanya, ya wis. Ada tentara yang kuat jangan perang massal, tapi dengan cara gerilya. Ya corona ini akhirnya loh mewabah jadi pandemi. Pengen baju cangkreng kadang-kadang baju dulu zaman tajuk lah, Pak Dani tajuk ya, tadi kan tajuk zaman dulu kan anak balongnya baju ya. Itu kan bercampur di situ tuh. Kalau satu tajuk ada yang kena cengkreng, nular tuh Pak Haji. Jadi setajuk santri yang pada kena cengkreng. Tahu ya cengkreng ya Pak Haji ya? Kalau tangan bernanah tuh. Itu hilangnya tuh 80 sekian itu hilang. Terus lara mata lo, nular Pak Haji man. Penyakit mata lo Pak Haji. Tapi kan bisa diatasi. Dan dampaknya tidak sedahsyat ini. Kunci ekonomi macet. Masjid ditutup. Kumpul-kumpul tidak boleh lebih dari orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang maksud saya. Dan ini nggak cukup sebulan 2 bulan loh Pak Haji. Loh ini kan sudah beberapa bulan loh. Jadi aduh ini alangkah berdosa wong gawe ya. Cuma masa sih nggak bisa ketangkep ya. Ngokon Roy Kiyoshi sih Pak Haji. Lamun konak ke Roy Kiyoshi sih bisa ketangkep ya Pak Haji. Tapi Iya. Ya mungkin bisa itu. Cuma sekarang kan ya keyakinan empiris yang lainnya kan mungkin sekarang tidak ya seperti dulu, seperti awal. Demikian gitu. Jadi para ahli mungkin akibatnya meragukannya karena kena bahu di itu. Jadi ini para wali juga kayaknya sih dia sampai menunggu kausalitas ya, menunggu sebab akibat atau bahasa Hindunya karma gitu. Sebab itu dampak kejahatan yang paling kejahatan raksasa ganti. ya mengajukan nilai-nilai kemanusiaan ini. Ini untuk kejahatan internasional, nilai-nilai kemanusiaan ini pembuat corona itu. Aku takoning den Mas piye den. Kalau gawe corona lain akan dapat kenang den.
pasti dipukuli. Abahnya udah kayak dikelubat di sumuran. Katakan di Denmark. Iya loh Pak Haji. Diluluh lantakan, bahasa kerennya kan. Meluluh lantakan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan. Ya dosa ya. Iya, jadi itu tuh Pak Haji dampaknya tuh. Coba dari fisik sampai kegiatan fisik. Marhabanan ya lu, ya wajar lu. Perkawinan, pernikahan, beli rame-rame. Organ tunggal, aja zaman organ tunggalan rame-rame. Nanti kena corona. Loh, Pak Haji. Pernikahan nikah UA kan dibatasi Pak Haji. Seumur-umur saya hidup itu baru sekarang ini nih. Nemui zaman makanya di Pak Haji kan sih. Iya, ya sama ya. Apa mungkin merubah juga apa akhlak agar akhlak juga berubah lebih ke yang di apa ya, yang diharapkan ya akhlak itu. Itu jadi istilah apa ya, saling memberi gitu. Tapi itu sebetulnya ada sih apa keluarga-keluarga tertentu tuh ya yang saling kirim gitu sudah ada, cuma makin majunya zaman makin terkotak-kotak gitu, seperti perkotaan itu daerahnya juga udah mulai ini niru itu demikian. Jalan yang mestinya lancar itu dibikin polisi tidur supaya pelan menghormat ke tempat itu. Itu kan aneh, hukum yang paling aneh, amalia yang paling kecil itu menghilangkan rintangan di jalan itu kan. Demikian itu juga. Padahal sih ditulis aja itu ada anak-anak kecil hati-hati itu kan bisa daripada polisi tidur ganti. Iyalah pemikiran baru ya Pak Haji. Pak Haji itu berarti termasuk tanggap terhadap sosial ya. Jadi reaktif tentang itu polisi tidur jalan penghambat aral melintang ini gitu loh, aral melintang polisi tidur jalan deh ya. Sedangkan amal ngiriakan ribe ini dalam itu insya Allah pahalanya banyak. Apalagi gawe bagus nih jalan. Jariah itu Pak Haji. Cuma budaya kita loh Pak Haji ya. Jalan tuh malah dimakan ya. Bukan hanya di pasar saja. Pasar kan ada yang pasar. Di jalan umum saja nih. Ya dimakan Pak Haji. Jadi etika dulu, moral dulu yang sangat aneh ya bahkan jalan dia. Malah acuannya kan bagaimana kita memperlancar jalan, memperbagus jalan karena itu merupakan amal ladang jariah kita. Sampai survei membuktikan Pak Haji. Jalan desa, jalan raya keting pada dimakani orang Pak Haji kan sih. Iya. Bahan-bahannya ya maksudnya ganti. Iya ambai lebar enggak.
lebare kan anak kan di gawe kios itu kan di bahu jalan itu. Jadi jalannya kan sempit, Pak Haji ganti. Iya, selain daripada biaya biaya juga itu tuh tembak-tembakan demikian ya, itu saya ya menghitung daripada itu polisi tidur, wah ini malah banyak dosanya. Itu saya sempat menghitung daripada yang kebaikannya. Wah itu kan biayanya ya untuk menambah semen apa itu juga jadi penumpukan dosa itu. Terus suruh apa orangnya pelan, terus suruh hormat di situ, di sekitar situ, rumah sekitar situ. Itu juga kan bukan lillahi ta'ala namanya, gitu, untuk kehormatan, untuk nama diri. Demikian juga itu contohnya. Kemudian belum lagi yang ditanya, wah saya nggak tahu alamat, ini padahal dia mungkin tahu itu kan, terutama di kota-kota besar. Di daerah juga kayaknya udah mulai. Demikian juga di kopi, iya ya Pak Haji ya. Iya, ada orang mau nanya alamat. Itu juga merupakan ladang amal kita. Ya kasih tahu kalau kita tahu. Kalau orang-orangnya diperkirakan udah ini normal, artinya niatnya baik. Nah gitu ya Pak Haji ya. Nah bagaimana nih Pak Haji? Kita diluru gini Kang rumit ya Pak Haji. Bikin polisi tidur itu niat awalnya itu untuk supaya si pengendara memelankan kendaraannya, karena di sininya banyak anak-anak. Karena secara kebiasaan kalau nggak ada aral, nggak ada rintangan, balap bae motornya, misalnya kayak ini misal ini Pak Haji. Mari kita kaji nih Pak Haji, kita pelajari. Tapi jadi Pak Haji, kenapa bikin polisi itu? Ditulis saja yang gede. Hati-hati, jangan ngebut, banyak anak-anak di sini, di jalan ini. Kasih tanda panah untuk ke jalan itu. Pertama, belum membudaya Pak Haji. Loh, himbuan mokonon loh, masih janggal, turun lemes Pak Haji. Dan nenek moyangnya itu. Jadi kalau warisan dari dulu-dulunya ya polisi tidur Pak Haji. Kita kan kaitannya karena kebiasaan, budaya. Oh, loh, mungkin guna yo Pak Haji ayo. Tapi yang penting kan niatnya baik Pak Haji. Tapi juga kontak amal jariah lo ya Pak Haji ya. Kita kan harus lebih bagus di jalan. Itu jalan umum. Itu harus lebih bagus di jalan. Aja ngerebuti seluruh tempat di jalan kan kalau dia bahagia ganti. Enggak, itu sebetulnya yang dianggap maju itu polisi tidur awalnya sih enggak. Yang sebetulnya maju, namanya juga polisi kan aparat. Itu sebetulnya udah ngelutin kemajuan maksudnya sih itu tuh. Itu ya enggak pakai ini aja, rambu-rambu itu bisa, itu pakai rambu-rambu. Di jalan kereta juga begitu kan, ada rambu-rambu seperti itu. Rambu-rambu itu ya dari zaman dulu juga ada itu rambu-rambu, terutama kereta gitu. Atau mungkin di jalan juga
sudah dari zaman Belandanya gitu juga. Kalau dibuat rintangan begitu orang kitanya juga itu kan suruh menghilangkan rintangan. Demikian juga ganti. Wah, Pak Haji, rambu-rambu kereta lewat. Wong kene ku akeh kamblai. Sudah tahu bahaya. Ayo Pak Haji, ayo. Makanya ku Pak Haji, ya wis lah, wong ngene iki angel dihimbau mokonku. Akeh lenger ya, akeh piye, meleng. Jadi ku digawe pager tutupan rel kereta, ya Pak Haji, kan ditutup. Rapet, ditutup dan makanya kang maksa belewat ya. Wah, akhirnya ke mobil lagi atau kendaraannya pun nyangkol di rel kereta. Kereta park deh, kayak bisa bergerak. Akhirnya ketabrak. Oh, ayo Pak Haji. Jadi memang Pak Haji kalau ngurus wong akean tuh berbagai macam karakter. Jadi hukum pun Pak Haji yang berdasarkan panis kadang-kadang tidak ampuh. Hukum yang dibikin oleh Pak Haji bersama-sama konsensus ternyata juga bisa tidak ampuh Pak Haji ganti. Ya, enggak apa-apa itu pakai pintu penutup buka tutup itu enggak apa-apa. Demikian, tapi ya rintangan jalan itu masih dijauhkan. Enggak apa-apa itu yang pakai rambu-rambu terus celaka juga itu kan karena ketidakhati-hatian. Itulah makanya kita mesti hati-hati ganti. Kontek korban lah Pak Haji gitu. Pai rambu-rambu wis awas ada kereta lewat. Hati-hati. Anger bae lho, bahkan tiap tahun makan korban sekian orang. Akhirnya kita berpikir ini korbannya banyak. Ternyata undang-undang lalu lintas ini yang berupa himbauan, tulisan, ternyata ini kan tidak efektif. Akhirnya kan ya sudah secara fisik. Jadi larangannya larangan keras, larangan material, dipager, tek, loh. Maksud saya itu begitu Pak Haji. Akhirnya gawe pager, jadi dia paksa gak angel, ronjol-ronjol lo. Ayo tulisan be, kadang-kadang lah. Yang Denmas, Den awas corona. Orang ngurusi corona. Dia ngantem menjadi ngurusi corona. Lo kan begitu orang Minang tuh. Den awas corona, mati dia nang corona bu. Orang Ladeni, lo Pak Haji kan sih. Iya. Iya kalau kereta sih kan kereta kan jalan terus itu ngerem itu ya dia pasti dipakai itu pakai penutup begitu rambu-rambu ya sekedar hati-hati tapi kereta itu kan jalan terus itu jadi itu juga udah mengurangi dikiranya nggak ada kereta nggak tahu keretanya dekat seperti itu. Jadi kalau kereta ya benar harus buka tutup itu. Demikian jadi rambu-rambunya ditambahin gitu. Seperti itu. Nah ini kalau ke jalan itu yang masih cepet aja ya, tapi itu kan jarang cuma anak-anak yang golongan motor motor yang suka kumpul-kumpul dan jadi para penjahat itu sebetulnya di jalan itu jarang yang artinya kecepatan juga sesuai dengan jalannya itu
artinya tidak cepat, tidak banyak yang cepat sekali, itu hanya orang-orang tertentu aja itu yang memang dia harus dihajar itu kan. Nah begini Pak Haji, ya ini tuh gang motor itu biasanya ya, atau gang motor tuh kalau yang kemarin saya pernah bertemu itu, wah banyak gang motor, wah ruwet Pak Haji, sampai ngeri lah. Nah begini Pak Haji, hukum jalan nih Pak Haji. Iya kereta itu kan prioritas utama, nggak bisa deh kereta itu dihentikan. Apalagi secara teknis kan kereta itu kan nggak bisa ngerem mendadak. Secara undang-undang pun nggak bisa Pak Haji dihentikan ya. Sampai ke sini Pak Haji, jalan tol, misalnya ada pejabat lewat nih, mau nyebrang jalan tol. Itu kalau nggak salah sih undang-undang lalu lintas nggak bisa itu diberhentikan itu. Setelah jalan tol tuh yang besar tuh Pak Haji, itu nggak bisa. Dan seandainya nih, misalnya nih ada pejabat lewat terus iring-iringan atau foreigner ketabrak, nggak bisa supir disalahkan ini. Kalau nggak salah nih, kayak kita ini bisa salah, bisa bener undang-undangnya kan Pak Haji. Jadi kalau jalan tol tuh bebas hambatan, kan begitu. Jalan tol tuh Pak Haji bebas hambatan. Pejabat lewat kah? Ya nggak bisa. Terkecuali ada undang-undang lain yang mengaturnya. Kau udah Pak Haji ganti. Iya, bebas hambatan sih. Dan itu terbagi, ada yang cepat, ada yang kecepatannya mungkin setengahnya. Demikian juga, tapi itu bebas hambatan. Saya tuh dari Indramayu tuh salah jalan itu. Jalan yang di atas itu dikira tol, jalan yang di bawah ini yang menuju ke Palimanan itu bagus tuh jalannya, jalan yang di bawah, padahal jalan yang di bawah itu jalan tol itu. Jalan umumnya di atas itu. Dan itu dikasih tahu itu oleh penduduk, Pak jalannya salah Pak, salah ini jalan tol, harus balik lagi. Di depannya udah banyak polisi itu diberhentikan. Bagus pakai ikat ini sal, ikat Cirebonan gitu. Ini mau kemana Pak? Ini mau ke siapa ya waktu itu Kapolresnya, itu yang istrinya Angkatan Udara itu ke Kapolres kota ya. Terusnya diperbolehkan itu. Ditanyain surat-surat juga ganti. Iya takdiran. Ya kenalannya Kapolda, Kapolres saya kenal. Iya tapi bahkan secara undang-undang tol kok ya mengoda loh. Itu kan lain, itu beda. Iya wes dari pokoknya itu kan nanan pribadi apa aja. Kaitannya dengan hubungan pribadi. Makanya di dalam bisnis itu Pak Haji, ini bisnis teori bisnis. Hubungan pribadi itu lebih Pak Haji, lebih dominan. Kita pernah belajar orang juga. Hubungan pribadi itu kayaknya saya dengan Pak Haji Agus kan sudah terjalin hubungan pribadi nih. Ya kadang-kadang ya proseduralnya ya lewat saja nggak apa-apa, kenal baik begitu. Pak Haji kayaknya belum salat Pak Haji, salat dulu ya Pak Haji ya. Yuk diakhiri dulu ya Pak Haji yuk. Makasih ini ya. Berikannya Pak Haji sering jarang muncul ya. Kalau lokal saya di 130 itu Pak Haji, 123-nya itu dipakai oleh keluarganya Egi itu. Jadi ngendonnya di 130 biasanya gitu. Saya belum salat nih Pak Haji. Pak Haji, saya permisi, makasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Sambil lalu TVNU
kemarin itu sempat hilang, sekarang sudah muncul lagi, dan tadi pagi juga saya dengerin ceramahnya Pak Agil Sirot. Terus Lutfi Atamimi itu tentang ISIS juga dia menerangin itu tadi itu. Lutfi Atamimi dari TVNU. Jadi silakan Pak Haji kalau mau nonton TVNU lagi juga sudah mengudara lagi. Taruhan Roy Kiyoshi juga sudah mengudara lagi. Kuya Robi kapan ya? Yo, kita ngomong itu nonton Pak Haji. Tapi Robi gak hebat banding Pak Haji. Robi gak kembali kuya gak hebat banding Pak Haji. Nah, kalau hebat ya. Pak Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji nanti sampai ketemu lagi. Monggo.